Bro and Sis, salam sehat, salam sukacita. Selamat bertemu kembali dengan saya Hernawo dalam Renungan Harian Penuh Sukacita, Jumat 22 April 2022. Renungan hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai dengan 14 dalam judul perikop Yesus menampakkan diri kepada para murid di Danau Tiberau. Dan permenungan kali ini saya beri tema kedatangan yang membawa kelimpahan. Bro and Sis, dari perikop ini saya tertarik dengan ayat yang berbunyi sebagai berikut. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Bro and Sis, dari perikop ini kita bisa mempelajari atau memahami beberapa poin penting. Pertama, perikop ini masih berbicara sekitar situasi atau keadaan atau peristiwa-peristiwa yang dialami para murid pasca kebangkitan Yesus. Dan kita sama-sama tahu bahwa peristiwa penyaliban dan wafat Yesus sangat mengoyak hati dan keimanan para murid. Yang kedua, Yesus tahu persis bagaimana keadaan dan situasi kebatinan para murid setelah dia mengalami peristiwa salib. Peristiwa-peristiwa itu masih sangat terasa dalam benak para murid. Bagaimana sengsaranya, bagaimana penyalibannya, bagaimana wafatnya, dan bagaimana kebangkitannya. Itu situasi-situasi kebatinan para murid yang masih sangat kental, yang masih sangat terasa pada saat itu. Dan yang ketiga, peristiwa penampakan itu terjadi di sebuah danau. Danau, dalam hal ini Danau Tiberau, pada saat para murid kembali ke pekerjaan lamanya sebagai nelayan. Jadi ternyata setelah Yesus mengalami wafat, para murid ada yang kembali ke pekerjaan lamanya. Dan ini dibuktikan dalam peristiwa ini. Para murid kembali menjadi nelayan. Yang keempat, kedatangan Yesus bisa dikenali lewat peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi, yang pernah dialami antara para murid dengan Yesus pada saat mereka masih bersama-sama. Misalnya, perintah untuk menebarkan jala pada ayat yang ke-6 yang bisa kita bandingkan dalam atau dengan Injil Lukas pasal 5 ayat 4 sampai ayat 7. Di sana ada kalimat, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Misalnya lagi, ajakan untuk makan bersama, ayat 12, yang bisa kita bandingkan dengan peristiwa terdekat dari sengsara kebangkitan Yesus, yaitu peristiwa perjamuan terakhir, atau kesempatan-kesempatan makan bersama Yesus dengan para murid lainnya yang bisa kita pakai, atau yang bisa kita pakai untuk mempelajari, untuk mengenali bahwa
kedatangan Yesus bisa dikenali dari peristiwa-peristiwa yang dialami oleh mereka bersama. Dan dari tanda-tanda itu, akhirnya para murid benar-benar masih mengenali Yesus. Ayat 12 tertuliskan hal itu. Bro and sis yang terkasih, peristiwa penampakan Yesus kepada para murid kali ini tentu mau menegaskan bahwa cerita-cerita sekitar kehadiran atau kedatangan Yesus, walaupun berakhir dengan kematian yang mengerikan, tidaklah berakhir sampai di situ saja. Penampakan-penampakan itu mau menegaskan bahwa para murid tetap disadarkan oleh Yesus untuk melanjutkan karya-karya Yesus. Kalau tidak, ya untuk apa Yesus menampakkan diri kepada para murid? Selesailah sudah. Dan dalam perikop ini dikatakan adalah peristiwa penampakan yang ketiga kalinya. Ayat terakhir mengatakan hal itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada para murid-Nya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Bro and sis, merujuk pada perikop atau ayat yang mengesan saya kali ini, saya teringat akan sebuah peristiwa yang sederhana, sepele sekali. Tetapi itu benar-benar mengena buat saya, khususnya pada saat itu. Dan peristiwa itu saya alami sewaktu saya masih jadi anak kos pada zaman perkuliahan dulu. Kala itu sudah mendekati akhir bulan. Dan tidak seperti bulan-bulan biasanya, bahwa pada saat itu saya benar-benar mengalami kehabisan uang untuk keperluan sehari-hari. Ada beberapa teman yang akhirnya saya sambati untuk pinjam uang hanya untuk keperluan makan sehari-hari. Pada hari itu saya merasa rasanya sudah tidak mungkin untuk meminjam ke teman lain. Dan selama mengikuti perayaan Ekaristi harian saat itu, hanya terbayangkan bagaimana saya harus mengembalikan uang teman dan bagaimana saya bisa makan hari itu. Setelah Ekaristi, saya berdoa di depan patung Hati Kudus Yesus dan saya berdoa dengan polos dan jujur. Yesus, hari ini aku sudah tidak punya uang dan sudah tidak berani pinjam lagi. Hari ini aku juga harus makan. Bila Engkau berkenan, tolonglah aku. Bro and sis, setelah selesai berdoa, saya keluar dari gereja bertemu dengan kakak kelas yang kebetulan family. Dia mendekati saya dan menyerahkan sebuah amplop sambil berkata, "Om, ono titipan nggo jenengan." Dan ternyata amplop itu berisi uang. Jumlahnya sangat cukup untuk mengembalikan uang pinjaman saya dan untuk makan. Bro and sis, kakak yang memberikan uang itu selama saya menjalani perkuliahan belum pernah memberi uang ke saya sama sekali. Jadi tidak pernah terbayangkan akan terjadi peristiwa seperti ini. Dan ini aneh bagi saya. Bro and sis, kedatangan Yesus dalam setiap kehidupan kita pasti membawa kelimpahan. Kedatangan Yesus dalam hidup kita juga hendak membuat kita tetap sadar akan tugas-tugas perutusan yang sudah diberikan oleh Yesus kepada kita. Semoga kita tetap peka akan kedatangan Yesus dalam hidup sehari-hari. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang makasih, terima kasih atas segala berkat-Mu yang boleh kami nikmati selama ini. Semoga berkat-berkat-Mu yang sudah kami terima menyadarkan kami bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, sekaligus menyadarkan kami akan tugas-tugas perutusan yang Engkau berikan. Demi Kristus
Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sukacita dan berkah dalam. Tuhan memberkati.